Pada video kali ini, kita akan melakukan perjalanan menuju Banjarsari Ciamis menggunakan bus Best Premium, operator baru yang mendobrak dengan fasilitas yang wah dan tiketnya yang murah. 9 Februari 2026, saya tiba di Kampung Rambutan setelah sebelumnya saya melakukan perjalanan dari Kediri menggunakan PO Harapan Jaya. Dan seperti inilah wujud baru dari Terminal Kampung Rambutan. Untuk layanan loket pembelian tiket, dia udah pindah ke lantai atas rupanya. Dan sekarang itu jadi jauh lebih tertata, juga lebih rapi. Di sini juga ada fasilitas mesin tiket otomatis, tapi kayaknya belum berfungsi. Untuk musolanya ini nyaman banget, udah dilengkapi AC. Oh ya, untuk bepergian ke Kampung Rambutan juga sekarang lebih nyaman karena sudah terintegrasi dengan stasiun LRT. Dan sebelum berangkat, kita isi perut dulu. Oh ya, untuk harga makanannya ternyata di terminal ini masih tergolong normal. Oke, sebelum berangkat naik bus kita makan dulu, isi perut dulu. Nih kita pesan mie ayam bakso, masih di dalam terminal Kampung Rambutan. Mantep. Ya makan dulu ya, lanjut ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Aditya, dan kali ini ada di terminal Kampung Rambutan. Kita mau melakukan perjalanan lagi, kali ini ke arah Banjarsari Ciamis. Ini mau naik bus pendatang baru di jalur ini, yaitu Best Premium. Dan seperti inilah suasananya di Kampung Rambutan. Kita di shelter keberangkatan bus-bus yang ke arah timur ya, yang ke arah timur Jawa Barat dan ke Jawa Tengah. Nah, di depan kita ini udah ada standby Gapuraning Rahayu, rute Pangandaran, kemudian di sebelahnya yang Karangpucung, itu baru masuk Budiman rute Tasik, paling banyak dia trayeknya. Dan kemudian di sebelah kanan ini adalah bus-bus yang via puncak ya, kayak Doa Ibu, rute Sidareja, Karangpucung, kemudian di sebelahnya itu ada ke arah Wado ya, Sumedang. Ya, jadi kita tunggu dulu. Oh ya, untuk Best Premium ini dia cukup menarik kalau lihat-lihat postingannya ya. Dan busnya memang frekuensinya nggak sebanyak bus yang udah ada sebelumnya seperti Budiman, tapi dia menawarkan pelayanan yang jauh lebih baik. Berhubung busnya juga nggak begitu banyak unitnya, tentu aja dia titik awal pemberangkatannya bukan dari Kampung Rambutan sini, melainkan dari terminal paling awal, kalau nggak salah Pondok Pinang ya, atau dari Poris, titik paling awalnya. Kemudian nanti dia keliling Jabodetabek dulu nih, nggak Jabodetabek ya, keliling antar terminal dulu, dan dia nanti masuk ke Kampung Rambutan, baru kita bisa naik. Kalau yang di sini kan biasanya yang standby udah sesuai terminalnya ya, kayak ke Puraning ada yang ke Kalideres, ada yang ke Kampung Rambutan. Kalau Budiman dia hampir semua terminal di Jakarta nih dia pasti ada. Kayak Prima Jasa juga, terminal-terminal itu pasti ada, rutenya sesuai gitu. Dan untuk tiket saya belinya dari aplikasi Redbus. Ini kebetulan nih ada di sini. Dan dia bisa pilih bangku juga, saya pilih bangku 1B. Jadi posisi biasa. Atau teman-teman kalau mau beli juga ada, dia lewat aplikasi tadi ya. Saya udah install. Ya, jadi aplikasinya tadi saya download di Play Store. Ada ternyata aplikasinya sendiri Best Premium. Dan pilihan rutenya juga banyak nih. Nah, tapi kalau di sini Banjarsari nggak kecatat ya. Jadi saya ambilnya yang setelah Banjarsari, yaitu Padaherang. Yang penting dilewati, nanti kita bisa turun di sana. Nah, ini pilihannya. Ternyata di sini ada selisih harga tiket. Jadi kalau di sini itu dia jauh lebih murah 10.000. Kalau di Redbus 165, di sini 155.000. Kita juga nggak tahu ini servisnya apa aja. Jadi nanti kita lihat aja deh. Nah, ini baru aja dapet WA dari agennya ya. Jadi dikonfirmasi ulang. Jadi bagus ya kalau udah dikonfirmasi. Mudah-mudahan nanti pas kita naik bangkunya juga sesuai. Karena saya pengalaman dulu naik Budiman, langsung saya sebut aja ya, beli online tapi duduknya nggak sesuai. Jadi ya gimana gitu. Waktu itu naik dari Tasik ke Jogja. Ya itulah. Salah info. Ternyata dia di sini naiknya. Ini dia. Jam 6 kurang di sini nggak dikasih tahu. Jadi titik naiknya itu berlawanan ya sama bus Budiman atau Gapuraning. Dia di sini ternyata dekat dari stasiun LRT. Nah, ini di warung ini agennya.
ternyata titik naiknya tuh di sini. Saya baru tahu. Tadi saya nunggunya di sebelah sana, di tempat tunggu yang biasanya bus-bus ke arah Pangandaran. Rupanya kalau base ini dia pisah di sini. Jadi ini kayak warung gitu. Coba kita lihat ya bagian luarnya. Banyak juga yang naikin ya, penumpang-penumpang. Banyak kan ke arah Jawa Tengah sih. Dan ini ada bus yang satu standby tujuan Kawanganten. Jadi ini dia lewat Majenang ya, lurus aja dari Kota Banjar, nggak belok ke selatan. Nah, mereka bisa ya klaim jok lega. Jadi pendatang baru yang cukup menarik. Ini pakai Hino RK sih, dari peleknya baru 8. Bus yang kita akan naiki masih belum datang. Jadi ini titik kedatangan biasanya ya. Tuh bus-bus banyak di sini parkir. Sinar Jaya sih kebanyakan. ALS juga biasanya di pojok sana parkir dia. Dan kalau jalan di terminal ini hati-hati karena ini ada ranjau. Keinjek. Biasanya bus-bus yang istirahat gitu kan, terus dia ada orang buang air. Ya gitulah, biasa. Ini udah pada naik ini yang ke Sidaraja Kawanganten. Yang jelas saya ada salah satu yang bersyukur akan kehadiran dari batch premium ini. Karena selama ini rute Banjarsari, Kalipucang, Padaherang itu dikuasai oleh 2 nama PO aja selama ini ya. Dan 1 PO besar yang kadang-kadang tarifnya itu suka dia aja jadinya. Nah, kalau ada persaingan seperti ini otomatis tarifnya akan terkoreksi sehingga penumpang juga jadi lebih enak, banyak pilihan. Jujur selanjutnya saya sih ngarepin Sinar Jaya juga masuk ke rute Pangandaran, bakal lebih seru. Oke, sekarang ini udah jam 18.15, udah jam keberangkatan tapi busnya masih belum datang juga. Ini baru masuk Kapamenan, Tiara Mas. Kok namanya kayak ANS ya, Kapamenan? Driver Sumber apa? Masih belum masuk bus kita, batch ini yang Kawanganten masih. Keberangkatan ke arah Jogja, Malang, M-Trans, sama Indoren. 2 bus yang belum kita coba. Nantilah, next time. Barusan nanya ke bapak pengawasnya ya. Kayaknya sih emang kena macet jam pulang kerja 1. Yang kedua, di depan terminal Kampung Rambutan ini lagi ada galian besar gitu loh. Ya, jadi kita masih nunggu. Busnya baru 1 ini aja yang standby. Dan ini baru datang lagi PBP. Saya baru tahu PBP ini masih grupnya Dieng Indah. M-Trans belum selesai muat ya. Mewah bener. Ini bus yang dipakai di Gias kemarin ini. Nah, dari Sumbar baru masuk MPM. Double deck rute Malang Sinar Jaya. Parkir sini dia. Mewah ya. Gila sih, panas emang rute Malang nih. Oke, yang Kawanganten berangkat, bus yang kita akan naiki masuk, ketutup jadinya deh. Di sebelah sana ada bus, di sini ada bus. Nah, ini dia nih, Jet Plus 5 kita dapatnya. Ini dia unitnya, cakep ya. Gila sih, keren. Wah, akhirnya Banjarsari dilewatin bus mewah begini setelah sekian lama. Dari dulu tuh bosen loh di Banjarsari ini, nggak ada bus mewah. Tapi ya sayangnya sekarang kampung juga udah nggak ada siapa-siapa sih. Orang tua udah nggak ada. Ini cuma mau lihat makam aja, mau ziarah sebelum bulan puasa. Sedihnya itu sih memang. Apalagi kalau ada abang-abang yang nawarin oleh-oleh gitu kan, buah apa gitu, itu sedih saya tuh. Biasanya suka beli, tapi sekarang nggak ada lagi, mau dibawain buat siapa, sedih rasanya. Ya, langsung naik aja. Kita duduknya di bangku 1B. Naik dari pintu tengah kita.
Awas, hati-hati ada ranjau tadi. Bismillah. Oke, ini toiletnya ya. Toiletnya di tengah. Gelap. Ya. Ini dalamnya. Wah, mewah sih. Oke, bismillah. Naik dari depan juga bisa. Di sini. Oke. Mantap kali ya. Mantep ini. Nyaman. Ada TV, kemudian sekat, kacanya gede, jembar, double glass tapi sekatnya tipis banget dan enak, pemandangan ke depan leluasa. Sasisnya Hino RK8, kelihatan dari setir ya, tapi udah dilapis. Untuk bangkunya dia kayak gini teman-teman. Ini Aldi lah, tapi dilapis sama kulit lagi. Navarro Bitek atau sih, enak kulitnya. Kemudian bagian louver AC ya Z+5. Ini tirai harusnya di sebelah sana. Orangnya nggak ngerti ya. Oke, yang naik kayaknya tadi nggak tahu ya tirai. Tuh di sini tempatnya. Oke, kan rapi. Oh ya, tepat di tempat duduk saya, ini di atasnya ada cool box ternyata. Berhubung berangkatnya masih agak lama lagi, jadi kita keluar, kita lihat nih detailnya. Lumayan meriah ya dari bagian luar untuk unit bus yang saya naiki ini. Nickname-nya Orion. Dan kabarnya dulu ini pernah dipegang oleh driver legendaris Mr. Gaplek. Tapi sekarang beliau udah nggak di sini lagi sih. Mudah-mudahan pelayanannya juga bagus ya. Dan ya, saya benar-benar senang sekaligus sedih juga karena sekarang pulang ke Banjarsari itu ya udah agak jarang, apalagi udah nggak ada siapa-siapa di rumah. Rumah kosong, jadi ya gitulah. Nah, ini bagian bangku kondektur. Ada satu bangku CC ya. Ini kemudinya pakai Hino RK8 manual. Topinya tipis, tanggal sama jam juga sesuai. Enak banget ya. Bagian dalam ini enak, rasa mewah. Kita ke bagian tengah lagi, ke bagian belakang. Oh, ada dispenser juga di sini. Kalau air panas dia harus pencet ini ya. Ada cup holder. Sampai ke bagian belakang, bangkunya rapat ya, ada 5. Untuk baris bagian belakang, sebelah kiri sama sebelah kanan sedikit lebih lega sebelah kanan. Kita contohin dulu duduk. Nah, ini saya di sebelah kanan. Ini tinggi saya 170 dan ruang kakinya tuh segini. Ini seat back pocketnya model yang tali gini ya. Dan kemudian di sini ada bottle holder. Tapi kurangnya yang di sini nih agak sempit. Dispensernya agak mentok. Terasa terlalu rapat. Mungkin nanti bisa di-adjust lagi sih. Ya, kita berangkat. Bismillah, menuju ke Banjarsari. Nanti kita tanya agennya di sebelah mana di Banjarsarinya. Soalnya saya nggak ketemu di aplikasi tiket itu. Agen Banjarsari itu nggak ada pilihannya. Tapi kita nanti bakal lewat. Oke, kita berangkat jam 18.47 tadi. Setengah jam ya, telat setengah jam dari jadwal karena macet. Bismillah, semoga perjalanan kita lancar sampai ke tujuan. Nah, ini NPM 42 lagi bongkar transit sebenarnya nanti tuh. Jadi bus-bus yang datang dari Sumbar, dari Padang, dari Bukit, dari Payakumbuh nanti bakal ketemu di sana. Terus bagi arah yang ke arah Bogor, yang ke arah Bandung. Oke. Enak ya. Saya suka nih kalau double glass yang modelnya gini. Topinya tuh tipis dan nggak ngalangin pandangan mata. Ini kaca atasnya sebenarnya agak kelihatan nih kalau pakai mata langsung ya, teman-teman ya. Nah, tapi karena ini udah agak gelap, jadi nggak kelihatan.
besok tanggal 13 jalan ke Padang. Ini 2 nih, Tam. Pendatang baru. Apakah kita bakal coba ya? Lihat aja nanti deh. Di sini juga banyak nih tempat-tempat makan, warung. Nah, ini loket pemberangkatan bus ke arah Jawa Tengah, Jawa Barat bagian timur. Udah running dari 2000. Berangkat, bismillah. Ya walaupun busnya mewah, tapi untuk fasilitas kayaknya kita nggak dikasih selimut, nggak dikasih bantal juga. Jadi ya polosan aja, ya sesuai dengan kelasnya dan sesuai dengan harganya. Lintas yang kita lalui juga semua bus kayak gitu pelayanannya, jadi ya sama. Kita juga nggak berharap ada kupon makan. Kalau untuk lintas Jawa Barat itu agak jarang, malah hampir nggak ada. Oh ya, untuk teman-teman juga misalnya kalau mau naik bus bus premium ini, dia kalau masih ada bangku kosong bisa kok naik. Jadi bisa bayar di atas, tapi kalau kita udah punya tiket, tinggal tunjukin aja dan kita akan duduk sesuai dengan tempat kita. Kalau misalnya ada yang nempatin tempat duduk kita, padahal kita udah punya tiketnya, ya tinggal bilang aja ke kru, nanti biar diselesaikan. Ke arah Pasar Rebo dulu. Ini kalau lampu interiornya belum dimatikan, agak mantul ya di kaca bagian atasnya nih. Pemandangan ke depan tuh jadi kurang kelihatan. Enak ya kalau nggak ada kuping-kupingan, selendang-selendang entah apa fungsinya itu. Polos gini kan lebih leluasa sih pemandangan. Di Pasar Rebo ini ada Agra 2 ya, lagi ngetem biasa, tujuannya ke arah Cikarang ya. Tadi kita naik ini pagi dari Poris, dia nggak mau masuk ke terminal ya, alasannya pastikan macet, padahal di rutenya tuh jelas-jelas tertulis rambutan, cuma lewat aja. Itu Handoyo keren-keren loh, tapi nggak bisa ditebak rutenya kemana yang bagus-bagus. Orang-orang pulang kerja. Di sini juga ada halte Transjakarta, jadi kalau misalnya mau naik bus ini nggak usah ke Kampung Rambutan ya, turun aja di halte Pasar Rebo, tunggu aja. Kalau beruntung busnya masih kosong bisa. Dan enaknya bus ini ya, sejak ada buka rute ini, itu kayaknya kalau pulang kampung ke arah Banjarsari, ke arah Padaherang, Kalipucang, nggak usah ada drama rebutan tiket lagi. Jadi rebutan bangku, nggak rebutan tiket, rebutan bangku. Biasanya gitu. Kalau bus di sana tuh kadang harga suka nembak-nembak. Kalau ini udah jelas harganya berapa, kita tinggal pesen, kita udah dapat langsung naik aja. CBU lagi maju mundur, dia mau parkir ngetem dia susah. Jarang-jarang ya lihat Setia Negara nih polosan nggak ada stiker gitu. Tipe-tipe bus yang saya suka tuh kayak gitu. Bus Cirebonan jarang banget tuh kayak gitu, polos.
kontrolnya turun di sini ya, checkernya dari terminal. Kita lanjut. Ini punya yang Sempatistar ini, Sepakat Grup. Sekarang dia banyak ini ya, ekspedisi pakai truk box gitu aja, dia nggak bermain di kelas-kelas bus ke arah Sumbar itu yang baru-baru, udah agak jarang sekarang. Saya nggak tahu ini kertas apa dua-duanya, tapi ini bisa jadi guide buat kita naruh posisi kamera biar ke depan itu jelas. Enak sih. Biasanya kalau bus-bus lain ini bakal disetikerin setengah gitu, jadinya gelap. Kalau ini masih polos atas bawah, masih enak toh. Iya, air minum. Oke, lampunya tadi matiin, jadi enak banget pemandangan ke depannya kelihatan kan. Ini level pandangan mata saya nih, persis. Jadi teman-teman kalau naik bus ini, walaupun double glass, walaupun ada sekat, tapi pemandangan ke depannya masih enak, masih kelihatan. Stiker trayeknya juga nggak mengganggu, nggak gede-gede banget gitu, nggak. Jelas. Pelayanan juga bagus tadi. Bapak keneknya ya, itu dia nyatet-nyatetin satu-satu penumpang tuh turunnya di mana gitu. Jadi nanti mungkin diingetin. Ternyata banyak juga yang sekitar Banjarsari. Emang dari dulu Banjarsari itu jarang ada bus bagus. Budiman aja dari dulu ya. Kemudian dulu tuh banyak sih sebenarnya, ada Perkasa, ada Aladin, ada Prima Jasa juga sempat masuk ke sana, tapi pada mundur semua. Tinggal Gapuraning yang mana itu dulunya Perkasa sama Budiman, dan kemudian ini masuk. Harga pun terkoreksi. Terakhir saya naik Budiman itu ke Bekasi aja ongkosnya 170.000. Ini dari Kampung Rambutan 155.000, lebih murah. Busnya lebih bagus, ada toiletnya juga. Kemudian nyaman, lebih lega ruang kakinya, apalagi yang kurang. Ya, kalau kayak gini kan penumpang diuntungkan, itulah. Ada baiknya tuh jangan fanatik sama satu merek. Kita switch kamera ya. Mohon maaf karena storage di HP saya itu kecil, jadi nggak bisa ngambil footage banyak kayak itu. Kalau pakai ini bebas, memorinya ada banyak. Wah, enak loh kayak ini. Seneng. Untuk hiburan belum dinyalakan ya, biar ya. Kalau saya lebih suka kayak gini, saya lebih suka lihat pemandangan jalan aja. Tapi saya salut sih, ada PO yang berani buka rute ini, yang mana ini rute yang dari dulu itu sulit untuk masuk ya, bus-bus merek baru, tapi berani sekarang. Apalagi ini udah era teknologi kan, orang-orang udah banyak yang pakai medsos, melihat wah ini ada bus bagus, infonya cepat menyebar, jadi otomatis untuk cari penumpang yang menginginkan kenyamanan, kemudahan, itu lebih mudah daripada zaman dulu. Bus bagus tapi susah jual tiketnya. Kalau teman-teman mau tahu, dulu itu ke Banjar aja ada bus super eksekutif Bahagia, dia masih grup yang Merdeka, nggak bertahan lama. Padahal itu bus dulu bangkunya luas, lega, pakai legress. Dua-dua terakhir saya naik itu bangkunya, seatnya dua-dua, itu tahun 2011. Sekarang
kiri tapi pakai leg rest ya. Jadi total sini kalau nggak salah ada 28 apa 26 di dalamnya itu. Kalau SE21 saya belum pernah tahu, tapi katanya dulu ada, banyak dulu pilihan di lintas jam situ. Ada Gardena, ada pokoknya masih grup Merdeka dulu menguasai di sana. Terus Budiman masuk. Budiman dulu ke Pangandaran nggak pernah ada yang AC. Yang AC itu setahu saya mulai dari tahun 2010 ke atas masuk yang AC. Itu pun unit-unit limpahan dari Tasik upgrade unit yang baru pakai sasis elektrik, sasis cooler dilempar ke Pangandaran. Padahal Pangandaran ini katanya rute yang awal-awal dulu tahun 92, penumpangnya pun loyal, tapi ya gitu. Prima Jasa sempat masuk dulu pakai Hino RKT yang body pakai topi itu mega top, tapi nggak bertahan lama juga, dia non AC dulu tahun 97-98. Udah lama ceritanya ya. Perkasa juga ada, Aladin masih pakai pintu kupu-kupu dulu, jadi pintunya terbuka sepanjang jalan. Dan terakhir yang pakai pintu kupu-kupu itu bus Budiman yang rutenya ke Bandung, ekonomi, bangku 32 non AC. Sampai tahun 2008 seingat saya itu masih ada busnya. Dan sekarang udah ganti AC semua. Baru aja disalip bus DMI yang mana itu masih grupnya Sinar Jaya. Saya dulu masih ingat busnya yang kotak-kotak gitu kan, lampu remnya yang letaknya tinggi dekat kaca belakang, gajah putih itu Pak apa namanya lupa, terkenal banget itu dulu. Belum sempat mau nyobain udah keburu hilang, sayang banget. Mungkin next time mau cobain armadanya DMI ke Wonosobo, kita ke Dieng jalan-jalan. Kalau ada rezeki, ada waktu, kita gas ke sana yuk. Suspensinya masih kerasa, ini pakai lip spring dari pas nikung melingkar itu ya, Simpang Susun Cikunir ini dia juga nggak begitu limbung kayak Airsus gitu, agak kencang juga. Ini bodi tinggi loh pakai lip spring, tapi kalau lihat di kaca depannya Airsus ya kayaknya udah dimodif mungkin, custom Airsus ini. Jadi ingat armadanya JRG kita naikin dulu dari Bandung ke Medan sama kayak gitu, Hino RK tapi custom Airsus. Cuma saya nggak ingat bagasinya tembus kanan kiri apa enggak, lupa pula. Satu tips dari saya kalau mau pakai toilet ya di bus yang ada toiletnya, kalau untuk lintas Jawa kayak gini, pasti jalan tol itu posisi yang paling enak dan nyaman buat menggunakan toilet. Karena apa? Nggak belok-belok, nggak tiba-tiba ngerem maka gitu kan, jadi lebih nyaman. Tapi kalau misalnya keadaan terpaksa ya mau gimana lagi kan, pas posisi jalan biasa, apalagi kayak di lintas Sumatera itu nggak mungkin kita nahan. LRT banyak hal yang belum saya coba. Kalau bikin videonya setuju nggak? Tulislah ya di komen. Kita naik LRT, naik MRT, naik kereta cepat belum pernah sama sekali. Orang desa, maklumlah, udah 10 tahun nggak tinggal di ibu kota. Dari Bus Harapan Jaya yang semalam baru sekarang dibuka, ngemil dulu
Kita nggak tahu nih rest areanya di mana nih bus base premium ini. Belum pernah, sama sekali belum pernah. Rest area Sinar Jaya ini biasanya ngisi minyak lah tuh kan ada. Kilometer 19. Jadi dulu masih ingat, saya tuh sering ke Jogja dari Bekasi atau dari Rawamangun naik Sinar Jaya. Isi minyaknya pasti sini checkpointnya. Dulu tuh di Jogja tuh yang Rawamangun terkenal banget tuh 5DX, 1DX sama 6DX. Dia tuh Hino RG tapi udah di custom Airsus, nyaman banget. Bodinya jembes. Satu apa Travego masih kayaknya, kalau nggak salah masih Travego. Kemudian kalau armada yang dari Bekasi, dia itu pakai bangku 32, dikasih toilet, lewat lintas selatan. Rute aslinya itu dari Cibinong, Bogor ya, kemudian ke Bekasi kota, sampai ke Yogyakarta lewat lintas selatan, lewat Ciamis, lewat Banjar, Majenang lewat. Ongkosnya murah, cuma 70.000. Sementara waktu itu bus-bus lain ongkosnya ke Jogja udah 140.000 alias 2 kali lipat. Bahkan Budiman waktu itu kalau nggak salah ongkosnya 90.000 dari Bekasi ke Pangandaran. Ini yang jaraknya 2 kali lipat. Sinar Jaya dia cuma 70.000 kasih harga dulu. Bangku 32 memang, tapi ada toiletnya. Gimana ceritanya itu? 2010 2011an ya kalau nggak salah ya, bukan 2009, 2010 2011. Tapi sekarang udah nggak ada lagi layanan 32-nya Sinar Jaya. Sinar Jaya udah naik kelas sekarang sih. Kalau saya lihat bangkunya ada 22 semua standarnya. Kalau dulu banyak sampai yang non AC-nya pun masih ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Padahal bisa jadi opsi kan kalau misalnya mau hemat. Memang panas sih, tapi orang banyak yang butuh. Cuma untuk sekadar berpindah tempat itu banyak yang butuh. Ini cara pengemudi yang udah jarang ini bilang samping. Kalau di Sumatera hampir nggak ada tuh yang tekniknya kayak gitu ya. Udah kenceng lari bus tuh kan, terus dinetralin giginya itu udah nggak ada. Tapi kalau di Jawa sini masih banyak. Saya terakhir tuh yang Budiman ada yang kayak gini, tapi yang rute Bandung udah agak kenceng larinya, dinetralin. Bocor aja busnya, ngelongnya. Kalau di Sumatera jarang kayak gitu. Sekarang udah jam 19.42, kita di sekitar Cibitung ini. Fungsinya casnya aktif ya, 51%. Kabelnya udah agak longgar sih itu port USB nya, tapi masih oke lah, bisa ngecas. Kurang panjang kabelnya, gak apa-apa, aman. Kita nikmatin lagi perjalanan. Kita tadi dipotong Prima Jasa itu ya, lihat tadi deket, mepet banget. Karena kita udah di jalurnya, terus dia tiba-tiba masuk ini. Tadi saya agak telat ngerekam, hampir kena. Terus langsung dia banting kiri lagi, nggak jelas. Tapi bagus juga sih ini si drivernya ini, dia nggak kepancing. Biasanya kan kalau kayak gitu kadang kepancing, dikejar gitu kan, ini enggak, santai aja deh. Udah tahu, mungkin udah paham. Mending ngalah kalau di jalannya kan.
Tadi itu di Kampung Rambutan. Kayaknya udah nggak ada lagi bus yang langsung ke arah Lui Panjang, Kota Bandung ya. Dulu tuh ada MGI, tapi sekarang nggak ada. Terus bus-bus lokal yang namanya saya udah lupa-lupa itu juga tadi nggak ada kelihatan. Prima Jasa juga nggak ada. Padahal kayaknya potensi penumpangnya ada. Karena orang butuh juga kan dari Kampung Rambutan sampai ke Lui Panjang atau sebaliknya. Daripada naik dia di jalan tol atau di kilometer 25 di Cimahi agak susah. Kemarin soalnya abang sama adik ipar balik dari Bandung karena mau ke Kampung Rambutan gak ada bus, akhirnya ikut bus ke Lebak Bulus, turun di Pasar Rebo, nyambung lagi deh taksi online sampai ke Kampung Rambutan. Jauh jadinya, kurang fleksibel. Coba kalau ada yang langsung kan enak. Gerbang tol Kalihuri utama 1 jam 20.29. siang-siang ya di tol Cipularang ini, di kilometer 99 itu sebelah kiri di balik semak-semak itu ada patung macan. Bisa dilihat kalau pas lagi siang, tapi kalau malam gini nggak kelihatan. Itu udah ada sejak awal tol ini berdiri. Pas baru dibuat, itu juga dibuat dari 90 itu mulai nanjak.
sewa di bateri gitu, enggak ke sejarah. Berarti emang bergaji, enggak dari potongan premi atau apa setoran atau apa gitu, enggak. Ada LS baru nyampe tuh, gimana itu tadi nyata interiornya. Dia ada di sini, kita cek kayak parkirnya gitu. Kalau loket Bandung nggak di sini tempatnya. Kita udah masuk daerah Nagrek. Nagrek atas atau Nagrok, Nagrek turunan. Di sini deretan rumah makan rest area bus-bus yang lintas selatan Jawa Barat. Kamurani, Budiman, banyak mencar di sini rumah makannya. Istirahat sini kita lihat. Rumah makan Budiman yang dulu Budiman pernah di sini. Rumah makan di Jati. Ayo Pak, isi dulu Pak ya. Ya, rest area. Oke. Jam 10:10. Alhamdulillah. Apa aja menu yang ada di rumah makan ini dan seperti apa pelayanannya? Yuk kita sambung lagi di part kedua dalam perjalanan kita menuju ke Banjarsari Ciamis.